Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang belum kenal Yunus, putra Amitai yang hidup sekitar 2760-an tahun yang lampau pada masa Raja Yerobeam. Yunus menjadi terkenal karena karya-karya besar Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Pada waktu dia diutus ke Nineve, Yunus menyimpang ke arah Tarsis lewat Yavuk. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, kapal yang ditumpanginya itu mengalami angin ribut, badai besar, sampai penumpang kapal itu pun mulai mengundi. Siapakah sebenarnya yang menimbulkan masalah ini? Undian jatuh ke Yunus. Akhirnya Yunus rela dilempar ke dalam laut dengan ombak besar. Lalu apa yang terjadi? Datanglah seekor ikan besar dan dia ditangkap oleh ikan besar itu. Ternyata bahwa selama 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan besar itu, Yunus berdoa tiada hentinya. Dia menyampaikan suatu keluhan begitu dalam di ambang maut, di dalam dasar laut. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan dengarkannya. Akhirnya dia dilempar lagi ke pantai dan diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Pada waktu itulah dia menjalankan pengutusan Tuhan untuk mewartakan tobat kepada orang-orang di Ninive. Setelah mendengarkan pewartaan tobat, apa yang terjadi? Orang Ninive itu berkabung. Mereka sungguh menyesal atas dosa-dosanya. Dan pertobatan menuju hidup baru pun dirintis. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang tokoh yang jauh lebih besar daripada Yunus. Tidak lain dan tidak bukan ialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kristus yang terurapi, Raja Keselamatan. Dia juga dalam Injil hari ini berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya memang sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya sudah genap. Ini juga mengandung makna bahwa apa yang didambakan oleh bangsa Israel selama ini berupa keselamatan sudah diambang pintu, saudara-saudari terkasih. Bahwa Kristus datang dan berseru supaya segera orang-orang Israel bertobat dan percaya kepada Injil. Kita sekalian tahu kata tobat dalam bahasa Yunani metanoien, yang dalam bahasa Indonesia itu berarti bertobat. Kita diminta untuk bertobatlah. Artinya tidak lain dan tidak bukan mengubah budi seseorang, mengubah hidup seseorang, mengubah seluruh kepribadian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ditekankan oleh Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah perubahan hidup manusia 180 derajat. Manusia ubah seluruh pandangan hidup. Manusia ubah pola pikir. Manusia ubah dia punya cara bicara. Manusia ubah cara bertindaknya di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Atau dengan kata lain, bahwa dalam perubahan pertobatan ini pun dituntut iman kepercayaan yang sungguh-sungguh. Karena itu tidaklah heran kalau Yesus mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya kepada kabar baik Tuhan. Karena sebentar lagi kerajaannya akan datang. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus dipanggil oleh Yesus
untuk melakukan pertobatan dari detik ke detik kehidupan kita. Tuhan masih berikan kesempatan dan kita usahakan tidak ada satu detik pun lewat tanpa pertobatan, perubahan kepada kebaikan, kelahiran baru kita sebagai pribadi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menghendaki para muridnya dilahirkan kembali dalam suasana baru. Menempuh jalan tobat terus-menerus, tiada hentinya. Dan kita sekalian bisa belajar banyak dalam sejarah gereja, tokoh-tokoh yang bertobat. Rasul Paulus pun bertobat. Bukan hanya dia yang bertobat, tetapi Santo Fransiskus dari Assisi pun bertobat dalam cara hidupnya. Meninggalkan cara hidup lama dan mulai dengan cara hidup yang baru. Kita juga yang sedang mengalami pandemi COVID-19 juga diminta untuk bersih-bersih diri. Ini juga berarti diminta kepada kita sekalian untuk mengadakan perubahan, pembaharuan, dan pembersihan diri masing-masing. Dalam Alkitab kita kenal kata metanoia, yang berarti perubahan pikiran. Tetapi untuk zaman sekarang, tidak sekedar lagi metanoia, tapi kita juga perlu melakukan metakardia, perubahan hati kita. Budi diubah, hati diubah, maka akan lahir perbuatan-perbuatan baik, buah tobat yang manis dan mendatangkan sukacita rohani. Saudara-saudari terkasih, marilah mulai sekarang kita tinggalkan setiap keinginan niat berbuat jahat atau melakukan kejahatan dalam bentuk sekecil apapun. Dan mulai saat ini kita segera melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ingat, perbuatan baik jangan pernah ditunda 1 menit pun atau bahkan 1 detik pun selagi hidup. Perbuatlah yang baik, hindarilah yang jahat. Mengapa? Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu, marilah kita bertobat. Kita ubah diri. Kita perbaiki diri. Dan kita percaya kepada Injil. Amin.